Perkenalkan, nama saya Paulus Lintang Lanang Wijaya dari kelas 8G nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan unsur intrinsik karya tulis. Yang pertama, sinopsis film. Film ini menceritakan Mazmur, Thomas, dan teman-temannya yang masih menunggu kedatangan guru pengganti di sebuah lapangan terbang tua. Satu-satunya penghubung kampung itu dari kehidupan luar. Kampungnya terletak di antara pegunungan tengah Papua sehingga sulit dijangkau. Sudah 6 bulan tak ada guru yang mengajar di sana. Setelah Mazmur melihat kepada Bapak Yakub, seorang pria berumur yang masih menjaga tradisi. Dari Bapak Yakub, Mazmur tahu guru tidak juga datang. Ia pun berlari ke sekolah dan memberitahu kepada teman-temannya, Thomas, Yokim, Agnes, dan Suryani yang menunggu di sekolah. Di tengah perjalanan, Mazmur ditabrak motor Om Ucok. Lalu Mazmur pingsan dan dirawat oleh dokter Fatimah. Lewat pendeta Samuel, dokter Fatimah, Om Ucok, dan Om Jolex, mereka mendapatkan banyak pengetahuan. Namun sebuah kejadian mengubah semua itu. Ayah Mazmur terbunuh oleh Joseph, ayah dari Agnes, serta paman dari Yokim dan Suryani. Pertikaian antar kampung tak bisa dihindari. Untuk membalaskan dendam akan dilaksanakan. Kabar kematian ayah Mazmur sampai kepada Mikael, adik dari Blasius, yang sejak kecil diambil oleh Mama Jawa, yang tinggal dan belajar di Jakarta. Mikael terpukul mendengar itu. Bersama Vina istrinya, dia memutuskan untuk kembali ke Papua dan mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Namun tidak segampang yang dipikirkannya, karena adik bungsunya Alex menentang semua pemikiran modern dari Mikael. Perang itu jalan satu-satunya bagi Alex untuk membalas kematian Blasius. Orang dewasa bisa saja bertikai, namun tidak bagi Mazmur, Thomas, dan ketiga sahabatnya. Walaupun kampung mereka bermusuhan, ayah Mazmur terbunuh oleh ayah Agnes, tapi mereka tetap berusaha berkawan dan mendamaikan kedua kampung mereka. Unsur intrinsik film. Yang pertama, tema film. Tema dari film ini tentang perjuangan dan semangat anak-anak di tengah pegunungan Papua untuk mengenyam pendidikan dasar di tengah permasalahan dan keterbatasan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Mazmur adalah seorang anak laki-laki yang berasal dari Papua yang memiliki semangat belajar, periang, dan pemberani. Buktinya adalah walaupun guru pengganti di sekolahnya belum datang, ia selalu berusaha menambah wawasan melalui orang-orang di sekitarnya, seperti Ucok, Pendeta Samuel, dan Dokter Fatimah yang selalu memberikan pengetahuan. Yang kedua, Blasius atau ayah Mazmur. Ayah yang mudah marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya dan keras kepala. Buktinya, Ibu Mazmur pulang dari pasar dibonceng oleh seorang lelaki. Tanpa meminta penjelasan dari Ibu Mazmur, Blasius langsung memukulnya, tetapi Blasius sangat menyayangi Mazmur. Yang ketiga, Dokter Fatimah. Baik hati, penolong, dan ramah. Buktinya, ketika Mazmur tertabrak motor, Om Ucok, Dokter Fatimah menyembuhkan Mazmur, dan ketika perang terjadi, Dokter Fatimah mengobati warga yang terluka.
Yang keempat, Mikael. Baik hati, memiliki pemikiran yang modern. Buktinya, menyelesaikan masalah yang terjadi dengan berdamai, tetapi dibantah oleh Alex. Yang kelima, Pendeta Samuel. Bijaksana, rendah hati, dan sabar dan lembut. Buktinya, memberi pengetahuan sosial. Yang keenam, Om Alex, keras kepala, pemberani, dan mudah emosi. Buktinya, pada saat ayah Mazmur terbunuh, Om Alex tetap ingin membalas dendam dengan perang. Yang ketujuh, Else atau Ibu Mazmur. Sabar, buktinya memaafkan Blasius ketika Blasius memukul Else. Yang kedelapan, Om Ucok, penyabar dan ramah. Buktinya, baru tinggal 1 bulan di Papua, Ucok sudah dihadapkan dengan masalah denda adat, tetapi ia tetap membayar, membuat Ucok memahami lingkungan sekitar. Yang kesembilan, Bapak Yakob, penyayang, sabar, dan suka menolong. Buktinya selalu sabar menunggu kedatangan pesawat dan memberitahukan ke anak-anak bahwa guru pengganti telah datang. Yang ke-10, Thomas, baik dan mudah beradaptasi. Buktinya mudah beradaptasi dengan pendatang seperti Ucok. Unsur intrinsik film yang ketiga adalah alur film. Yang pertama, alur campur atau maju dan mundur. Yang kedua, alur maju atau progresi. Ketika penulis menceritakan cerita awal sampai sekarang. Yang ketiga, alur mundur atau flashback. Merupakan tahapan cerita yang dibuat oleh pengarang dengan mendahulukan akhir cerita sebagai pembuka cerita, yang kemudian tahapan tersebut akan dikembalikan lagi menuju cerita awal. Yang keempat, latar film. Latar film dibagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama, latar waktu. Pagi sampai malam. Bukti latar waktu pagi hari. Pagi-pagi hari berdiri seorang anak kecil bernama Mazmur yang sudah berada di lapangan terbang tua menunggu kedatangan seorang guru pengganti. Suasana masih sejuk. Setelah itu ia melihat ke arah Bapak Yakob yang masih menjaga tradisi adat, dan ia berpikir bahwa guru pengganti tidak akan datang lagi. Dan Mazmur ke sekolah untuk memberitahu ke teman-temannya untuk berkeliling saja dan bernyanyi yang dikelilingi pegunungan yang indah. Bukti latar waktu malam hari. Malam hari, Ibu Mazmur atau Else diusir oleh ayah Mazmur atau Blasius karena telah diantar pulang oleh lelaki lain. Jadi Else dan Mazmur tidur di luar rumah, memandangi indahnya langit dan dinginnya pada malam hari. Yang kedua, latar suasana menegangkan. Buktinya, ketika Mikael dan Vina ingin pulang, mereka diserang oleh kampung sebelah, dan Bapak Yakob dan mereka membawanya pulang ke kampung mereka bersama Mazmur. Thomas, Mikael, Vina, Ucok kembali pulang. Setelah sampai, mereka terkejut karena rumah-rumah mereka sudah habis terbakar, dan Mikael pun terkejut karena Alex ingin balas dendam dengan membakar rumah kampung sebelah juga. Meskipun Mikael, Dr. Fatimah, dan Pendeta Samuel tidak setuju, tetapi Alex dan temannya tetap ingin membalasnya. Keesokannya dikabarkan Alex sudah membakar
ke rumah kampung sebelah, lalu Mazmur dan teman-temannya dan Mikael membantu warga kampung sebelah dan mengobatinya. Yang kedua, menggembirakan. Bukti ketika Mazmur melihat ayah Thomas sudah mati, Mazmur lari ke peperangan antar suku dan Mazmur perlahan-lahan bernyanyi di tengah-tengah dan menenangkan seluruh warga dari kedua suku dan membuat kedua suku berdamai dan bernyanyi bersama-sama. Yang ketiga, menyedihkan. Buktinya ketika Mazmur berjalan bersama ayahnya Blasius, ayahnya tertembak panah dan Mazmur terpaksa untuk melompat ke sungai meninggalkan ayahnya. Lalu ketika ayah Thomas terbunuh, ketika perang terjadi, Dokter Fatimah tidak ingin membantu karena Dokter Fatimah sudah bicara ketika ada orang yang terluka akibat perang ini, ia tidak ingin mengobati orang yang terluka. Tetapi Dokter Fatimah merasa simpati terhadap Thomas, lalu mengobati ayah Thomas. Namun ayah Thomas tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Unsur intrinsik yang keempat, yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam sudut pandang orang pertama, yaitu Mazmur. Sebagai tokoh utama, selalu menggunakan kata saya. Yang kelima, amanat. Film ini membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas seluruh hal yang yaitu selalu menemani, menyemangati, membantu, serta menuntun kita terhadap kesuksesan. Yang kedua, memilih jalan yang damai daripada membalas dendam. Yang ketiga, terus rajin walaupun tidak ada guru. Yang keempat, kalau di Pulau Jawa kita sama-sama maklum, kalau di pulau kecil nan padat, ini sarjana-sarjana nganggur bertebaran di mana-mana. Mereka tidak punya pekerjaan karena saking banyaknya calon-calon guru yang tidak tertampung. Sementara di Papua sana justru kekurangan guru. Hal ini digambarkan secara apik di dalam film ini, dengan gambaran satu sekolah punya satu orang guru yang tidak datang-datang karena alasan tertentu, sehingga yang dilakukan anak-anak adalah bermain bola di dalam kelas. Kelebihan film Di Timur Matahari. Film tersebut dapat mengemas berbagai genre dengan apik dan inovatif, mulai dari sedih, cinta, komedi, sosial, pendidikan, perang, dan krisis pendidikan. Juga pesan moral yang begitu meresap ke dalam hati dari kosakata dan dialog tokoh-tokohnya, dan tentang saling mengasihi terhadap sesamanya. Kegigihan asa dalam menimba ilmu meski penantian mereka dalam gamang. Kekurangan film Di Timur Matahari. Kekurangan film Di Timur Matahari memiliki bahasa yang baku, sehingga film ini sulit dimengerti untuk sebagian orang, terutama kelompok kita. Menampilkan kekerasan fisik yang tidak baik untuk menjadi tontonan anak kecil. Maka dari itu, film ini harus ditonton dengan bimbingan orang tua. Demikian penjelasan tentang unsur intrinsik karya tulis dari saya. Terima kasih.